Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Hadimaha. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Di sini yang pertama ada tujuan pembelajaran, memahami konsep relasi dan fungsi, dan yang kedua hasil kali kartesius, dan yang ketiga relasi, yang keempat inverse relasi. Oke, kita mulai. Selanjutnya, yang pertama ada relasi dan fungsi. Relasi adalah hubungan antara objek-objek dalam himpunan yang dapat didefinisikan berdasarkan sifat atau karakteristik tertentu, seperti nama keluarga yang sama atau jenis kelamin yang sama. Relasi ini dapat ditemukan dalam berbagai konteks, termasuk dalam kelompok mahasiswa atau program komputer yang mengakses data yang sama. Untuk memahami relasi dengan lebih baik, kita perlu memahami konsep hasil kali kartesius, yang merupakan himpunan semua pasangan yang berurutan dari dua himpunan. Dengan memahami relasi dan fungsi, kita dapat menganalisis dan memodelkan berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kali kartesius. Definisi hasil kali kartesius di sini A dengan B dituliskan A dikali B adalah himpunan semua pasangan yang berurutan. A, B dengan A elemen A dan B elemen B. A dikali B sama dengan A, B dan A elemen A, B elemen B. Sifat urutan merupakan hal yang paling penting. Jika A tidak sama dengan B, maka A, B tidak sama dengan B, A. Jika A, B sama dengan C, D. Jika hanya A sama dengan C dan B sama dengan D. Hasil kali kartesius. Contoh dalam lomba membuat kue. Alternatif pilihan peserta dapat digambarkan sebagai pasangan terurut, seperti donat, onde-onde, atau pisang goreng. Jika A sama dengan 0,1 dan B sama dengan 3,4,5, dan maka A dikali B sama dengan 0,3, 0,4, 0,5 sampai seterusnya, dan yang terakhir 2,5. Dengan memahami konsep hasil kali kartesius ini, kita dapat menganalisis dan memodelkan berbagai situasi yang dapat melibatkan pasangan terurut. Relasi. Selanjutnya kita masuk ke relasi. Relasi dapat disajikan dalam berbagai cara. Berikut adalah cara yang umum digunakan dalam menyajikan relasi. Diagram Vanna, tabel himpunan pasang berurut, dan pemaparan koordinat. Kemudian ada diagram Vanna. Diagram Vanna di sini menggunakan diagram A-nya yang menggunakan nama orang dan B menggunakan mata pelajaran favorit. Relasi A dan B di atas didefinisikan sebagai memilih mata pelajaran favorit. Contohnya seperti Andi menyukai matematika dan seni, Bayu menyukai IPA, Cinta menyukai matematika dan IPA, Devi menyukai bahasa Inggris, dan Eli menyukai IPS. Memilih mata pelajaran itu, kita masuk ke tabel. Setelah kita sajikan relasi sebelumnya, kita masuk ke dalam bentuk tabel. Yang pertama ada nama Andi, yaitu pelajaran favoritnya ada matematika dan kesenian, dan Bayu IPA, Cinta matematika dan IPA, Devi bahasa Inggris, dan Eli IPS. Kemudian yang ketiga ada himpunan pasang berurut. Kita sajikan relasi sebelumnya ke dalam bentuk pasang yang berurut, seperti Andi matematika, Andi kesenian, Bayu IPA, Cinta matematika, Cinta IPA, Devi bahasa Inggris, dan Eli IPS. Setelah itu pemaparan koordinat. Dengan membuat sumbu vertikal dan horizontal, kita dapat memberi label dan memaparkan relasi sebelumnya dalam bentuk koordinat. Perhatikan grafik yang ada di sebelah kiri. Di sini kita melihat ada dua garis utama, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal.
Yang pertama itu sumbu vertikal, yaitu tegak lurus. Sumbu ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kategori atau nilai yang berbeda. Contoh seperti vertikal melabeli mata pelajaran seperti IPS, IPA, kesenian, bahasa Inggris, dan matematika. Sementara sumbu horizontal yaitu mendatar. Sumbu ini biasanya menunjukkan elemen atau objek yang dibandingkan. Di grafik ini sumbu horizontal melabeli nama siswa Andi, Bayu, Cinta, Devi, dan Eli. Jika kita melihat titik di persimpangan antara Andi dan matematika, titik itu akan menunjukkan performa atau nilai Andi di pelajaran matematika. Begitu juga dengan titik di persimpangan Bayu dan IPA. Itu akan menunjukkan data tentang Bayu di pelajaran IPA. Selanjutnya ada matriks. Jika A sama dengan A1, A2 dan AM, dan B sama dengan B1, B2, Bn. Matriks M dikali N berisi 1 jika AI dan BJ elemen R, maka 0 jika A1 BJ bukan elemen R. Contoh A sama dengan 2 dikali 2,3,4 dan B 2,4,8,9,15. Relasi R sama dengan matriks, berarti 3 dikali 5. Selanjutnya ada operasi pada relasi. Karena relasi adalah himpunan, maka operasi himpunan juga berlaku. Irisan anggota yang sama pada dua relasi, gabungan semua anggota dari dua relasi, dan selisih anggota yang hanya ada di satu relasi. Komplemen semua pasangan dalam A kali B yang tidak ada dalam relasi. Beda setangkup. R1 gabungan R2, selisih R1 irisan R2. Dan yang terakhir ada univer relasi. Setiap relasi mempunyai univers. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. R adalah A sama dengan A ke B. Univers dari relasi R dilambangkan dengan R. Negatif 1 sama dengan 4, negatif 2, 0,0, 1,1, dan 4,2. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.